Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Siap, silakan Pak Sigit. Ada apa ini? Terima kasih nih Bu Haji. Ini sudah kasih kesempatan saya untuk bertemu dengan kesibukan yang meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Dan juga saya dari kelas gitu Bu, dari kelas dari komunikasi sama teman-teman. Hari ini mau izin ini saya lagi ada tugas CGP angkatan ke-8. Oke, gimana rasanya jadi CGP? Luar biasanya bulan-bulan terakhir. Oke, siap. Kurang Penuh lebih nanti perjuangan. sampai bulan November akhir mungkin di Desember lah closing-closingnya gitu. Siap, Jadi ini siap. ada tugas di modul 3 Bu Haji terkait dengan Bu Haji. Jadi kan namanya sekolah itu kadang-kadang ya, sebelum nanti kita wawancara nih mohon izin ya Bu Haji ya. Jadi biasanya kan kalau sekolah itu dinamikanya luar biasa ya. Iya, betul. Terkait dengan tugas dan tanggung jawab, mau nggak mau sebagai pimpinan kan terus berbuat pengabdian gitu ya. Sekedar saya mau kan mungkin ada beberapa pertanyaan nih, tentunya pertanyaan ini dan jawaban berarti kan bisa menambah referensi saya nih. Siap. Ternyata tugas ini saya telusuri, nah ini bisa menambah pengalaman saya gitu. Mudah-mudahan dengan kesempatan wawancara ini percakapan kita ya buat ini bisa menambah referensi saya. Mungkin ada beberapa pertanyaannya. Nah dengan dinamika nih yang ada nih terkait dengan persoalan-persoalan baik secara internal, eksternal gitu ya. Tentunya kan selaku pimpinan sudah menyiapkan mungkin strateginya, antisipasinya sampai dengan tantangan kedepannya gitu. Ya. Ada pertanyaan nih Mbak, kira-kira nih dalam persoalan dinamika di sekolah, bagaimana nih ya buat ini terkait dengan caranya mengidentifikasi terkait dengan persoalan-persoalan yang dilema etika nih wajib terkadang kan kira-kira begitu nih, kira-kira gimana? Iya, pada prinsipnya Pak Sigit, salah satu tugas pemimpin itu adalah membuat keputusan. Karena membuat keputusan dan keputusan itu diambil dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, dan yang namanya dalam sebuah organisasi, katakanlah sekolah itu sebagai organisasi, itu pasti kita ada persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Kadang-kadang kita harus memilih di antara pilihan-pilihan yang sulit. Seandainya pilihan itu bersumber kepada hal-hal yang baik gitu ya, dua-duanya berkaitan dengan hal-hal yang baik, tapi kita harus memilih di antara kedua hal yang baik itu, yaitu yang disebut sebagai dilema etika ya. Ya contohnya yang sehari-hari saja, yang saat ini sedang yang kita selalu hadapi bersama teman-teman yang CGP ini pasti sudah selalu menghadapi dilema etika kan, pasti di antara harus melaksanakan tugas harian, kemudian juga tapi di sisi yang lain juga harus melaksanakan tugas sebagai CGP. Mana nih yang kita berikan skala prioritas lebih dulu? Itu kan menurut saya sebuah dilema etika untuk CGP ya. Dua-duanya merupakan hal yang baik gitu. Kemudian sama di sekolah juga seperti itu. Kecuali ada masalah lain yang misalnya secara aturan mungkin sedikit nggak lurus-lurus amat gitu ya Pak Sigit. Tapi harus kita lakukan Pak. Jadi masalah benar atau salah bukan salah sih sebetulnya, cuma nggak lurus gitu ya. Nah itulah yang kalau saya sebut sebagai bujukan moral ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau dilema etika itu kita memilih yang baik di antara yang baik begitu ya. Kalau bujukan moral ya yang sedikit miring tapi tujuannya baik gitu. Bagaimana nih kita harus menentukan keputusan itu begitu. Dan itu adalah banyak terjadi di sekolah. Semakin menarik nih kira-kira bagi ini dari terkait dengan persoalan yang dihadapi sama ini terkait dengan apalagi juga dilema ya tadi kita sebagai CGP sendiri dan lain sebagainya. Tapi untuk mengidentifikasi persoalan ini kira-kira gimana ya Bu ini langkah-langkahnya yang sekiranya ada nggak prosedur-prosedur yang mungkin strategi untuk menyiapkan persoalan itu?
Jadi biasanya saya membagi persoalan saya, mendiskusikan persoalan saya dengan tim, misalnya dengan kepala sekolah, dengan tim pengembang, bisa kalau masalah keuangan dengan bendahara, atau masalah dengan guru-guru gitu ya. Begitu, betul. Iya, pokoknya itu biasanya saya lakukan itu. Kemudian setelah saya lakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap keputusan yang akan saya ambil, biasanya saya minta pendapat dulu tuh pertimbangan. Ya, gimana kalau keputusannya begini, bagaimana begitu ya. Nah, setelah melakukan pertimbangan, kalau perlu saya uji coba dulu. Kalau perlu ya, kalau misalnya persoalan, dan ini biasanya persoalan-persoalan yang sedikit krusial lah gitu. Ya, kalau persoalan yang ringan nggak perlu seperti itu ya, kita mungkin on the spot bisa selesai. Tapi kalau misalnya krusial ya kita lakukan seperti itu, kita uji coba dulu. Kira-kira ada reaksi. Nah, kemudian kita refleksikanlah istilahnya ya dari hasil uji coba itu. Nah, kalau memang hasilnya oke, ya bisa kita lakukan sebuah keputusan, katakanlah peraturan atau apa begitulah keputusan kita atas persoalan kita. Gitu sih. Jadi saya semakin penasaran nih Bu, ini terkait dengan pengambilan keputusan yang Bu rencanakan, sesuaikan dan koordinasikan. Nah, kira-kira selama persoalan yang ada nih di lingkungan sekolah ini, kira-kira untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif di mana nih kira-kira? Kalau saya yang paling efektif adalah persoalan itu tidak saya pikirkan sendiri. Saya bagi itu tadi ya. Ya, saya bagi dengan tim saya. Makanya kalau saya bekerja itu dengan tim, tidak sendiri. Kalau kesuksesan SMA 4 berarti seluruh komponen SMA 4 itu yang terlibat di situ. Ya, saya bagi dengan pengawas kalau memang memerlukan pemikiran yang lebih berat gitu ya. Jadi yang paling efektif menurut saya adalah jangan kita bikin sendiri gitu keputusannya ya. Tapi mari kita diskusikan dengan tim kita atau dengan orang-orang yang kita percaya gitu. Jadi gini nih Bu, tentu dalam mengambil sebuah keputusan tentu kan tidak hanya sekedar kita menyusun saja, perlu juga nih mengetahui tantangan ya kan. Nah, bagaimana nih sikap Bu ini terkait dengan tantangan untuk mengambil keputusan yang dilema etika tersebut, kira-kira tantangannya apa? Persoalan yang ada nih. Iya. Yang pertama adalah bagaimana merubah pola pikir supaya keputusan itu kita bisa diterima oleh teman-teman kita gitu ya. Kemudian biasanya juga yang paling menantang saya adalah apakah keputusan saya bisa diterima oleh semuanya atau enggak, apakah keputusan saya itu banyak manfaatnya atau tidak. Nah ya, jadi keputusan yang saya ambil itu harus memberikan manfaat, memberikan hal-hal yang baik. Itu merupakan tantangan buat saya, bagaimana membuat keputusan yang menghasilkan manfaat untuk orang lain. Luar biasa, dari semua persoalan yang sudah diantisipasi ya oleh Bu Adi, tentu bagaimana sih Bu nih, saya penasaran nih untuk menyelesaikan, apakah itu secara Ibu membuat jadwal atau memang ketika pas ada kasus problematika atau persoalan yang terjadi harus diselesaikan di tempat gitu, kira-kira gimana? Saya jadi ingin tahu gitu. Jadi tergantung masalahnya. Kalau masalahnya biasa-biasa aja mah langsung aja bisa kita selesaikan saat itu juga ya. Tapi kalau persoalannya sedikit ya mempengaruhi banyak orang, tentu saja pengambilan keputusannya juga harus dengan perencanaan, harus dengan ya kalau disebut sebagai penjadwalan ya seperti itulah. Misalnya kapan saya harus rapat untuk membahas persoalan itu, begitu. Kapan saya harus minta tanggapan dari pihak-pihak yang lain menyangkut keputusan saya, gitu. Jadi tergantung persoalannya ya. Iya. Jadi saya semakin tertarik nih Bu ya. Kasus-kasus atau persoalan-persoalan yang terjadi gini nih Bu. Saya berpikir memang spontanitas gini. Kira-kira nih Bu aja nih
kasus mana atau persoalan apa yang membuat apa namanya nih perlu pemikiran yang keras gitu istilahnya nih? Kasus-kasus ya artinya keputusan ya. Ya, untuk Ini- mengambil sebuah keputusan. Ya, ini menyangkut keputusan. Keputusan yang berat itu adalah keputusan yang mengakibatkan, yang mempengaruhi orang lain. Yang Itu- mempengaruhi orang lain iya. dalam konteks Ya apapun itu ya itu keputusan menurut saya yang harus kita pikirkan dengan bijak. Gitu. Kalau keputusannya untuk diri saya sendiri mah nggak usah saya pikir Ya, berat siap. gitu ya. Tapi kalau keputusan untuk apalagi keputusan yang mengakibatkan efek ya, ada efek ya, katakanlah efek-efek domino dari keputusan saya. Nah itu memang termasuk keputusan-keputusan yang memerlukan Jadi- tantangan. Jadi artinya Bu ini sudah menerapkan prosedur dan SOP-nya, terus kolaborasi bekerja Ya. sama ketika terjadi sebuah persoalan gitu ya. Antisipasinya gitu ya. Nah ini masih ada 2 pertanyaan Bu ingin ya terkait dengan dari semua persoalan nih kapasitas yang terjadi. Siapa saja atau peran apa aja yang melibatkan sekolah gitu ya yang dapat membantu Bu ini. Ya kalau saya yang jelas teamwork saya ya. Teamwork, ya. Para wakil kepala sekolah, misalnya bendahara, artinya kita bekerja itu harus dengan tim, karena tim-tim itulah yang membantu kita ya, termasuk tim dalam mengambil keputusan. Kita juga kan perlu masukan-masukan. Kalau di sekolah ya tim kita ya, bukan hanya para wakil kepala sekolah, guru-guru juga mungkin perlu saya libatkan ya di dalam keputusan-keputusan. Mungkin hal-hal tertentu seperti ya menurut saya itu persoalan yang berat ya, tapi mungkin buat guru-guru itu kenapa gitu ya, misalnya anak-anak menuntut untuk diadakan kegiatan studi kampus. Nah ini kan memerlukan sebuah perencanaan gitu ya, memerlukan sebuah tim yang solid, yang baik, yang bisa bekerja, yang tidak mengakibatkan efek-efek setelah studi kampus ini selesai gitu. Jadi orang-orang yang membantu itu adalah tim kerja kita. Makanya kalau bekerja jangan sendiri. Disitulah pentingnya kurikulum merdeka, mengajarkan kita untuk kerjasama ya. Gitu. Nah semakin menarik nih percakapan kita nih Bu. Saya semakin apa namanya tahu nih bagaimana seorang pimpinan ketika dihadapi sebuah persoalan ya buat dia. Biasa aja. Artinya ini membuat apa namanya pembelajaran saya lah di modul ini. Nah dari semua dinamika yang ada nih refleksi apa nih atau pembelajaran apa yang Bu Haji ini bisa petik nih kira-kira ini? Refleksi yang saya dapatkan dari semua persoalan yang ada ya. Yang pertama menurut saya setiap keputusan itu merupakan pilihan-pilihan ya. Kemudian dan pilihan-pilihan mana yang akan kita pilih itu yang menjadi keputusan kita. Itu yang pertama. Oleh sebab itu keputusan itu akan berdampak kepada orang lain. Oleh sebab itu kita harus berpikir dengan bijak, dengan penuh pertimbangan di dalam mengambil keputusan ya. Dan yang ketiga mungkin yang paling penting ya, bahwa setiap keputusan yang kita ambil dengan pertimbangan yang menurut kita baik belum tentu baik menurut orang lain ya. Jadi kita harus siap bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Resikonya sudah dipikirkan Iya, ya. betul. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Sama-sama, Bu Haji kasih. ini selaku pimpinan sekolah SMA 4 sekaligus pimpinan saya gitu ya, sudah mau berbagi dengan dinamika yang ada di sekolah, dan yang paling penting saya terima kasih sudah disiapkan waktunya. Sama-sama, kapan saja. Silakan. Silakan. Saja. Nggak bisa di sekolah, bisa di rumah. Oh, nanti saya datang spesial ya. Terima kasih Bu Haji ini. Sukses selalu ya Pak Sigit ya. Saya melanjutkan tugas dulu. Siap, tetap semangat ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Sampai Siti. juga nih saya di SMK 7. Jadi mohon izin nih Bu Retno, ada beberapa hal yang nanti saya mau wawancara Ibu. Gimana kira-kira Bu? Siap, di sini aja ya. Sini aja Bu. Duduk Pak. Ya, terima kasih Bu Retno. Salam kenal Bu Retno, saya dari CGP Angkatan 8 nih Bu Retno. Kebetulan saya berdinas di SMA 4 Kota Tangerang. Ini peluang saya untuk bagaimana meningkatkan pemahaman saya dalam rangka pelayanan sekolah biar bisa lebih prima nih Bu Retno. Jadi saya mohon izin nih Bu Retno, ada beberapa hal yang nanti saya akan tanyakan terkait dengan tugas saya nih Bu Retno. Dan mohon maaf kiranya mengganggu di waktunya. Oh tidak, Pak Sigit dengan senang hati. Ya, alhamdulillah nih Bu. Jadi gini Bu, terkadang kan kita yang namanya melayani sebuah pendidikan Bu ya, tentu ada dinamika, ada persoalan-persoalan, ada bahkan ada tantangan-tantangan ke depannya. Nah kira-kira nih Bu, ada hal apa nih Bu, persoalan-persoalan, kasus-kasus yang memang berkaitan dengan dilema etika. Nah kira-kira nih Bu, untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan tersebut gimana nih kira-kira nih Bu? Jika kita menjumpai kasus-kasus yang masuk dilema etika tadi, kita telah kasus tersebut Pak Sigit ya. Kita telah kasus tersebut berdasarkan landasan hukum yang ada, Siap. berdasarkan pedoman atau SOP yang ada di sekolah kami, baru kita ambil suatu keputusan. Luar biasa nih Bu, jadi artinya ada hal-hal yang perlu dipersiapkan Iya, ya, ada dari kajian pertimbangan-pertimbangan sehingga yang bisa menjadi sebuah pertimbangan. Baik Bu, nih kira-kira nih Bu, langkah-langkah apa nih Bu, atau prosedur apa yang memang sekiranya kasus-kasus itu Ibu alami, kira-kira ada nggak nih prosedur-prosedur di sekolah biasanya melakukan apa? yang pertama adalah prosedur yang kami lakukan adalah yang pertama kita pelajari kasus yang terjadi Pak Sigit. Ya. Kita pelajari kasus yang terjadi, kita hubungkan dengan pedoman atau landasan hukum yang ada, kita hubungkan dengan situasi yang akan terjadi. Jadi kalau ada dua kasus yang memang sama-sama penting, jadi kita telaah dulu mana yang kalau diambil ini manfaatnya, Ya, kalau kita ambil yang ini manfaatnya, atau resikonya mana yang lebih kecil resiko negatif. Jadi kadang memang kalau ketika dihadapkan dilema etika, dihadapkan dengan persoalan dua-duanya benar gitu ya Bu, Betul, artinya betul. perlu prosedur yang memang sudah disiapkan gitu ya. Betul, Luar biasa. Kira-kira nih Bu nih, hal-hal apa saja yang memang Ibu anggap efektif nih Bu dalam dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema yang Ibu alami? Cara yang lebih efektif adalah telaah kasus, kemudian dihubungkan dengan landasan hukum atau pedoman yang ada, kemudian dilihat lagi kebermanfaat dari kedua kasus yang memang sama-sama benar. Kemudian jika diambil salah satu kasus, nanti penyelesaian kasus yang selanjutnya bagaimana itu juga harus diberikan alternatif solusinya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu, kira-kira nih Bu, hal-hal apa saja yang memang selama ini menjadi tantangan Ibu di dalam mengambil sebuah keputusan ya Bu, tentunya ini kan biar mengambil keputusan yang berkualitas ya Bu terkait dengan kasus atau persoalan yang ada di sekolah Ibu. Tantangannya adalah dari warga sekolah yang kurang atau tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh pimpinan sekolah. Itu tantangan terbesarnya ya Bu ya. Tantangan. Baik Bu, kira-kira nih Bu, terkait dengan persoalan yang ada, kira-kira nih, ada nggak nih Bu jadwal ataupun permasalahan yang Ibu alami untuk menyelesaikan persoalan, atau mungkin kira-kira ketika ada persoalan atau permasalahan di sekolah Ibu diselesaikan di tempat itu Bu? Tergantung jenis permasalahannya dan apa ya namanya ya,
Ya tergantung jenis permasalahan ya Pak Kira-kira Sigit. permasalahan apa tuh yang Artinya sekiranya jadwal itu tentatif. tentatif? Kalau memang begitu melihat kasus itu terjadi bisa diselesaikan saat itu ya selesaikan. Tapi memang butuh waktu atau kesiapan orang lain yang bersama-sama menyelesaikan kasus itu ya kita susun jadwal kesepakatan dengan teman-teman yang terlibat dalam kasus tersebut. Ya seperti tadi pagi kan menyelesaikan kasus siswa yang sakit itu kan udah kejadiannya dari hari kemarin sampai ke kepala sekolah itu hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Akhirnya hari ini dijadwalkan untuk pertemuan dengan orang tua, wali kelas, guru BK atau guru PP. Tadi clear. Jadi artinya tentatif, ketika ada persoalan bisa dilakukan secara tentatif, bisa disesuaikan dengan penjadwalan memang kira-kira kasus itu membutuhkan tim tadi atau prosedur tersebut ya. Tim tentu saja harus dijadwalkan. Ya, sekiranya kasus-kasus sederhana dan saat itu memang timnya memang saat itu juga ada ya. Tapi kira-kira nih Bu, saya penasaran nih Bu ya, misalkan gitu ada kasus yang memang di lingkungan kerja Ibu entah itu guru ataupun rekan sejawat atau siswa dengan guru terkait dengan ini kepentingan siswa, ini kepentingan guru. Nah ini Ibu mengukurnya bagaimana tuh Bu kira-kira untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan? Tergantung pengambilan keputusan ini terkait dengan pihak-pihak mana Pak Sigit. Gitu. Kadang-kadang suatu kasus yang mana ini harus misalnya guru harus memenuhi undangan diklat di tempat lain, sementara ada jadwal mengajar. Ya, jadi karena untuk diklat itu tentu saja perintah dari kementerian, mungkin dinas pendidikan terkait tentu saja karena diklat ini juga sebagai pengembangan diri bagi guru tentu saja ini diutamakan. Jadi dua-duanya punya kepentingan ya Bu ya. Ini diutamakan untuk siswa tetap utama juga, tetapi siswa ini bisa pembelajarannya sekarang kan sudah ada perangkat yang memang bisa membantu siswa dan guru ya pembelajarannya misalnya bisa secara online atau minta tolong teman sejawat untuk menggantikan kelas yang ditinggalkan. Tetap dua-duanya berjalan. Tetap dua-duanya berjalan. Dan kepentingannya gimana caranya supaya terpenuhi? Terpenuhi dua-duanya dapat diselesaikan. Baik Bu, nih saya penasaran nih Bu nih, boleh nih saya nanya sedikit lebih dalam Bu terkait dengan kira-kira nih pengalaman Ibu nih saat pengambilan keputusan mana nih ya untuk mengambil keputusan yang paling sulit, seperti apa kira-kira? Saat seperti apa situasinya ataupun bagaimana? Ini berkaitan yang paling sulit adalah mengambil keputusan yang semuanya dua-duanya berkaitan dengan teman sejawat. Siap. Dengan teman sejawat. Baik Ibu, terima kasih nih. Cuman masih ada 2 pertanyaan Ibu yang mungkin nanti untuk melengkapi nanti untuk penugasan saya tentunya akan menjadi bahan analisis dan bahan pembelajaran buat saya. Nah kira-kira nih Bu, ada nggak nih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Ada. Untuk mengambil keputusan di sekolah ini saya sangat terbantu oleh tim manajemen ya Bu ya, Tim karena memang tim sekolah. manajemen menjadi bahan pertimbangan. Kemudian yang kedua adalah tim guru BP, pada saat harus minta bantuan seluruh gitu. warga sekolah. Jadi artinya terlibat ya Bu, warga Terlibat, sekolah, iya. BPK, nah hal-hal yang memang sifat pasien itu sangat membantu ya. Baik tadi persoalan yang memang cukup menguras itu adalah rekan sejawat ya Bu ya, yang luar biasa tadi perlu warga sekolah ya kira-kira. Baik Ibu, ini pertanyaan yang terakhir nih dari semua percakapan kita nih Bu ya. Dari awal saya tentu ini menarik buat saya, Bu Retno selaku kepala sekolah yang tentu selaku pimpinan yang memang untuk bagaimana semuanya dapat berjalan efektif, efisien. Nah dari semua percakapan ini nih Bu, nih refleksi apa nih Bu yang bisa Ibu petik, Ibu dapat ya kan dari persoalan yang mulai ringan tadi ya Bu ya, yang sederhana sampai dengan yang berat. Nah apa nih kira-kira nih apa istilahnya pembelajaran apa yang bisa Ibu petik?
Yang pertama adalah kita selaku pimpinan jangan takut mengambil keputusan, apalagi memang harus disegerakan untuk diambil keputusan. Yang kedua adalah libatkan warga sekolah dalam pengambilan keputusan sekiranya itu menyangkut kepentingan orang banyak, terutama adalah tim manajemen. Untuk kasus yang lebih berat lagi, libatkan yang paling dekat adalah pengawas sekolah, kantor cabang dinas, sampai dinas pendidikan. Baik Ibu Retno, ini pertemuan pertama saya ya Bu Retno. Saya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertemu Ibu dengan kesibukannya yang luar biasa. Kiranya ada pertemuan yang lain, tapi ini buat saya hari ini adalah pertemuan sejarah buat saya, karena saya dapat inspirasi dari Bung Karno, Jasmer, jangan pernah melupakan sejarah. Jadi kaki saya melangkahkan di SMK 7 ini nih Bu, ini membuat saya sejarah baru dan pembelajaran baru. Bukan langkah kali yang pertama ya Pak, tapi yang sudah beribu-ribu ya. Terima kasih SMK 7. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa melangkahkan kaki lagi ke sini, kita diskusi bareng lagi ya Bu. Baik Bu Retno, demikian yang wawancara yang bisa saya lakukan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai tugas TGT di angkatan ke-8 ini di tahun ini. Mudah-mudahan Ibu Retno sehat selalu dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah. Demikian ya Bu ya. Selamat dan sukses ya. Sukses Pak bersama. Sigit ya. Baik. Semoga ketemu dengan lulus dengan Amin. nilai yang Makasih. memuaskan. Terima kasih.